Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahru Baroka dari kelas 10 TLM SMK Negeri 5 Pangkal Pinang. Di sini saya akan menjelaskan tentang media pertumbuhan mikroba. Medium pertumbuhan adalah tempat untuk menumbuhkan mikroba. Media berfungsi untuk menumbuhkan bakteri, isolasi, memperbanyak jumlah, menguji sifat-sifat fisiologi, dan perhitungan jumlah bakteri, di mana dalam proses pembuatan harus disterilisasi dan menerapkan metode aseptis untuk menghindari kontaminasi pada media. Untuk menciptakan keadaan lingkungan yang tepat secara sintetis sebagai pengganti keadaan alam, maka persyaratan agar bakteri dapat tumbuh dan berkembang dengan baik dalam media. Yang pertama, media harus mengandung semua unsur hara. Kedua, media harus mempunyai tekanan osmosis. Yang ketiga, media harus dalam keadaan steril. Sekarang saya akan menjelaskan tentang A. Bentuk media. Dan ketiga, media semi padat atau semi cair. Media padat, di mana pada media digunakan bahan pemadat, misalnya agar-agar. Macam-macam bentuk media padatan. 1. Bentuk lempeng. Media dibekukan di dalam cawan Petri. Kedua, bentuk miring. Media dibekukan di dalam tabung reaksi. Ketiga, bentuk tegak, yaitu media dibekukan dalam tabung reaksi dalam keadaan tegak. Media cair, yaitu bila ke dalam media tidak ditambahkan zat pemadat. Umumnya dipergunakan untuk pembiakan mikroalgae. Media semi padat atau semi cair, yaitu bila penambahan zat pemadatan hanya berjumlah 50% atau kurang. Umumnya diperlukan untuk pertumbuhan mikroba yang memerlukan kandungan air dan hidup anaerobik atau fakultatif, atau untuk pemeriksaan pergerakan bakteri. B. Susunan media. Sesuai dengan fungsi fisiologi dan masing-masing komponen yang terdapat di dalam media, maka susunan media mempunyai kesamaan isi, yaitu kandungan air. Kedua, kandungan nitrogen. Ketiga, kandungan karbon. Keempat, kandungan garam-garam anorganik. Kelima, kandungan vitamin dan asam-asam amino. C. Jenis media. 1. Media alami, yaitu media yang disusun oleh bahan-bahan alami seperti kentang, toge, daging, umbi-umbian, dan sebagainya. Pada saat ini, media alami banyak digunakan adalah dalam bentuk kultur jaringan. Contoh media alami yang banyak digunakan adalah dalam bentuk kultur jaringan. Contoh media. 2. Media sintetik atau buatan, yaitu media yang disusun oleh senyawa-senyawa kimia, baik organik maupun anorganik. Contoh media sintetik bagi pertumbuhan bakteri Clostridium, yaitu K2HPO4 sebanyak 0,5 gram, KH2PO4 sebanyak 0,5 gram, MgSO4 sebanyak 0,1 gram, NaCl 0,1 gram, CaCO3 digunakan secukupnya. 3. Media semi sintetik, yaitu media yang tersusun oleh campuran bahan-bahan alami dan bahan-bahan sintetik. Misalnya, kaldu nutrisi untuk pertumbuhan bakteri, kandungannya peptom sebanyak 10 gram. Kedua, ekstra daging sebanyak 10 gram, NaCl sebanyak 5 gram, Aquades sebanyak 1. D. Sifat media. 1. Media dasar atau umum, yaitu media pembiakan sederhana yang mengandung zat-zat yang umum diperlukan oleh sebagian besar mikroorganisme. Kedua, media diperkaya. Media ini dibuat dari media dasar dengan penambahan bahan-bahan untuk mempersubur pertumbuhan mikroba yang pada media dasar tidak dapat tumbuh dengan baik. Untuk itu dibutuhkan beberapa penambahan nutrisi ke dalam media dasar, misalnya dengan menambahkan darah, serum, atau ekstra hati. Ketiga, media diferensial. Media ini digunakan untuk membedakan bentuk dan karakteristik
karakter koloni. 3. Media diferensial. Media ini digunakan untuk membedakan bentuk dan karakter koloni mikroba yang tumbuh. Keempat, media selektif. Media yang digunakan untuk menyeleksi pertumbuhan mikroba yang diperlukan dari campuran mikroba-mikroba lain. Contohnya, SS agar-agar atau agar-agar Salmonella Shigella digunakan untuk mengisolasi bakteri jenis Salmonella dan Shigella. 5. Media uji. Media ini digunakan untuk pengujian senyawa atau benda tertentu dengan ketentuan mikroba. Misalnya media penguji vitamin, antibiotika, residu pestisida, residu deterjen. Media ini tersusun oleh senyawa dasar untuk kepentingan pertumbuhan dan perkembangan mikroba. Juga sejumlah senyawa tertentu yang akan diuji. 6. Media enumerasi. Media ini digunakan untuk menghitung jumlah mikroba pada suatu biakan. Penyimpanan media. Media alami, misalnya susu skim, tidak menimbulkan masalah di dalam penyimpanan sebagai media. Hanya dituang ke dalam wadah-wadah yang sesuai seperti tabung reaksi dan disterilkan sebelum digunakan. Media dalam bentuk kaldu nutrin atau yang mengandung agar disiapkan dengan cara melarutkan masing-masing bahan yang dibutuhkan alamiah. 1. Setiap komponen atau medium terdehidrasi yang lengkap dilarutkan dalam air suling dengan volume yang sesuai. Kedua, pH medium fluida ditentukan dengan disesuaikan dengan penambahan larutan basa atau asam yang dengan nilai optimum bagi pertumbuhan bakteri. Ketiga, medium tersebut dituangkan ke tabung, labu, atau botol. Ditutup dengan sumbatan kapas atau logam sebelum disterilisasi. Keempat, medium itu disterilkan dengan menggunakan autoklaf. Kondisi fisik yang dibutuhkan untuk pertumbuhan. Untuk berhasil kultivasi berbagai tipe bakteri dibutuhkan suatu kombinasi nutrien serta lingkungan fisik yang sesuai, seperti suhu, atmosfer gas, dan kebebasan pH. G. Media yang sering digunakan dalam mikrobiologi. 1. Laktose broth, yaitu digunakan 3. Nutrin agar. Media ini. Keempat, media nutrin broth merupakan media untuk mikroorganisme yang berbentuk cair. Komposisi dan langkah-langkahnya: 1. Larutkan 5 gram pepton dalam 850 ml air Aquades. Kedua, larutkan 3 gram ekstra daging dalam larutan yang dibuat pada langkah-langkah pertama. Ketiga, atur pH sampai 7. 4. Beri air destilasi sebanyak 1000 ml. 5. Sterilisasi dengan autoklaf. 5. MRSA, Demen Rugosa Search agar. Berfungsi untuk memperkaya, menumbuhkan, dan mengisolasi jenis bahan. 6. Triptychai soy broth, TSB. TSB merupakan media broth diperkaya untuk tujuan umum untuk isolasi dan penumbuhan bermacam mikroorganisme. Media TSB mengandung kasein dan pepton kedelai dan substansi nitrogen yang membuat media 7. PCA atau plate count agar yang digunakan untuk mikroba aerobik dengan inokulasi di atas permuaian. Atau dextrose agar atau PDA yang digunakan. Sekian dari saya Syahrul Barokah. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.